Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazilul zalimina illa khasara. Amma ba'du, para pemirsa Sadyudin Hasim Official, jumpa lagi bersama kami dalam konten acara Murojaah Ayat-Ayat Pilihan. Insya Allah kita akan mendengarkan lantunan kalam ilahi surah Al-Isra dimulai dari ayat 76 sampai ayat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Al-Qur'an telah mengantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita semuanya mendapatkan berbagai macam hikmah dan pelajaran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sungguh tinggi nilai dan kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita manusia tidak memiliki sesuatu apapun yang dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita berhadapan dengan Al-Quran. Pada ayat yang telah kita bacakan tadi, yang telah diperdengarkan tadi, kita akan mendapatkan ada 3 pelajaran penting dari surah Bani Israel ayat 76 sampai dengan 86. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menceritakan kepada kita tentang kegagalan, skenario, tipu daya, dan segala upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah SAW dalam rangka melawan dakwah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketahuilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan pernah membiarkan nabinya, Allah tidak akan pernah merelakan kekasihnya, utusannya, terbunuh dalam setiap skenario dan apapun yang direncanakan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memang selalu mengalami berbagai macam peristiwa-peristiwa di dalam peperangan-peperangan yang diikutinya. Nabi terluka, Nabi menderita kekalahan, Nabi tersakiti, Nabi terzalimi, bahkan sebagian anggota badan baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan sangat menyedihkan. Pernah dalam sebuah peristiwa peperangan Uhud misalnya, di mana Rasulullah SAW hampir benar-benar terbunuh. Ya, itu karena kelalaian dan ketidakkompakan kaum muslimin. Mereka tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk senantiasa menetap pada pos mereka masing-masing, yang pada akhirnya musuh mampu memporak-porandakan barisan kaum muslimin dan Rasulullah SAW terdesak pada sebuah tempat yang hampir saja beliau terbunuh. Namun lebih daripada itu, Rasulullah SAW akan senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat 76 ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penekanan kepada kita sekalian. Sesungguhnya mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Makkah untuk mengusirmu dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak akan tinggal atau bertahan kecuali sebentar saja. Maksudnya adalah, jika benar-benar ya musuh-musuh Nabi SAW itu mereka sampai membunuh Rasulullah SAW, maka Allah juga tidak akan membiarkan mereka dan akan memberikan kehancuran bagi mereka. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada musuh-musuh mereka. Kemudian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran berikutnya adalah Allah berikan kepada kita petunjuk bagaimana cara kita menghadapi tantangan-tantangan. Jadi, cara yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah solusi keilahian. Ya, bagaimana cara kita sebagai seorang hamba untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami. Pendekatan pertama, petunjuk pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah dengan senantiasa mendirikan sholat. Ya, sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Ya. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajar. Ya.
Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi titik tekan pada ayat ini adalah kita memulai aktivitas ibadah kita itu pada saat sholat fajar. Kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya bacaan ayat-ayat Al-Quran yang kita lakukan, yang kita lantunkan pada saat sholat fajar itu adalah bacaan yang senantiasa diperhatikan oleh Allah, akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Kemudian qiyamul lail, ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah, dan seterusnya. Setelah itu kita berusaha untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meminta petunjuk kepadanya. Meminta petunjuk, berdoa agar Allah menyelesaikan persoalan-persoalan kita, menunjukkan jalan kepada kita, agar apa yang kita usahakan menuai keberhasilan. Kemudian Allah juga menyatakan kehendaknya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan mengalahkan kebatilan dan menjadikan kebatilan itu, mengalahkan kebatilan itu dengan kebenaran, ya. Dan apabila kebenaran telah datang, maka kebatilan itu akan lenyap. Ya, disinilah pentingnya usaha-usaha manusia, kita sebagai orang-orang yang beriman, untuk terus mengupayakan bagaimana kebenaran, bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebarluaskan, diperdengarkan, dipersaksikan, ya, dikaji, dipelajari, diamalkan, sehingga kemudian ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disaksikan, ditampilkan, ya, kebenarannya oleh manusia, oleh orang lain, sehingga kemudian kebenaran itu mampu mengalahkan kebatilan, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat ke-72 di sini disebutkan secara khusus tentang Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat penyembuh bagi manusia. Ya, karena orang-orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran, yang mengabaikan Al-Quran, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim dan mereka orang-orang yang menyesal pada akhirnya. Kemudian ketika mereka bertanya kepada Rasulullah tentang ruh, ya, Rasulullah SAW mengatakan, kulir ruhu min amri rabbi, ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Manusia tidak punya pengetahuan tentang ruh itu kecuali sedikit saja. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari ayat yang barusan saja kita dengarkan tadi, bahwa Al-Quranul Karim adalah merupakan kitab yang tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Sekuat apapun upaya manusia untuk membuat ayat-ayat tandingan, mereka tidak akan pernah bisa menyamai ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ayat-ayat yang mereka ciptakan itu akan menjadi lelucon, akan menjadi olok-olok, ya. Karena Al-Quranul Karim itu adalah merupakan kalamullah. Dia datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia, ketika mereka berusaha untuk membuat ayat-ayat tandingan, ya, kemampuan mereka terbatas, ya, kosakata yang mereka miliki juga terbatas, dan seterusnya, yang menunjukkan kelemahan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih banyak atas kebersamaan kita dalam menyimak ayat-ayat Al-Quran yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk kepada jalan kebenaran. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.